Salah satu aliran sesat menghebohkan warga di tahun 90-an adalah Lia Aminuddin atau Lia Eden. Ia mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan menjadi pasangannya. Padahal ia sebelumnya merupakan ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai perangkai bunga. Lia juga menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Pernyataannya juga kerap berubah-ubah. Lia Eden juga sempat mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan meramal kejadian-kejadian yang akan datang. Lia sukses meyakinkan banyak orang sehingga Lia memiliki banyak pengikut yang disebut sebagai pengikut Salamullah. Lia sendiri menyebut dirinya sebagai pimpinan sekte Kerajaan Tuhan. Karena sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Lia Eden telah menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salamullah pada Desember 1997. Tahun 2006, Lia Eden dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Setelah bebas, Lia kembali mengulangi perbuatannya. Pemimpin ajaran tahta suci Kerajaan Tuhan ini menyebar ratusan brosur yang isinya diduga menistakan agama. Akibat ulahnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Lia Eden pada 2 Juni. Kasus dugaan ruda paksa dan kekerasan seksual terhadap belasan siswi SMA yang menyeret terdakwa JE, pemilik Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, Malang, sudah memasuki sidang ke-19. Namun hingga jelang sidang tuntutan pekan depan, terdakwa JE belum juga dilakukan penahanan meski yang bersangkutan dikenakan pasal yang hukumannya di atas 5 tahun penjara. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengajukan protes ke pihak jaksa penuntut umum yang tidak menahan Julianto Eka alias JE tersangka kekerasan seksual pada anak. Aris menyebut tindakan aparat yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka JE akan berakibat presiden buruk bagi penegakan hukum. Menurut undang-undang, siapapun tersangka pelaku tindak pidana yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara seharusnya wajib ditahan selama menunggu dan masa sidang. Dalam sidang juga sempat terjadi adu mulut antara Aris yang dihadirkan sebagai saksi pelapor dengan terdakwa JE. Menteri Sosial Juliari Batubara terseret kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kemensos. Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK pada Minggu 6 Desember 2020. Namun, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, rupanya Juliari pernah berbicara soal solusi untuk mencegah korupsi. Juliari baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19 pada pukul 1:15 waktu Indonesia Barat
pada Minggu 6 Desember 2020. Namun pada pukul 2:50 waktu Indonesia Barat atau selang 35 menit kemudian, Juliari langsung ditangkap petugas KPK. Dalam kasus ini, Juliari Batubara diduga telah menerima suap sebesar 7 miliar rupiah. Sebelum tersandung kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, Juliari pernah berbicara soal solusi untuk mencegah korupsi. Hal tersebut disampaikan di kantornya Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Desember 2019. Menurut Juliari Batubara, pencegahan korupsi paling efektif adalah dengan pendekatan humanis. Kemudian memberi peringatan kepada para bawahannya dampak buruk perbuatan korupsi selain akan dipermalukan secara masif bila tertangkap hingga membuat negara sulit berkembang. Selain memberikan solusi pendekatan humanis, Juliari Batubara juga mengusulkan insentif khusus berbasis kinerja kepada para PNS. Menurutnya, insentif khusus tersebut selain untuk mencegah korupsi, juga untuk memotivasi para PNS untuk bekerja lebih giat. Kini atas kasus korupsi yang dilakukannya, Juliari berkemungkinan menjadi pelaku korupsi pertama yang akan dituntut hukuman mati oleh KPK. Hukuman mati bisa diberikan pada Juliari Batubara jika terbukti melanggar pasal 12 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa